Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dini. Baik, sebelum coaching kita awali dengan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan menunjukkan dulu rubrik penilaian hari kita ini. Nah, baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan AUTK atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachee. Dan jangan lupa ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini ada satu pertanyaan yang harus saya tanyakan ya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Bagaimana mencari solusi dalam permasalahan dan mengembangkan potensi pada diri coaching. Bagus sekali ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh coaching agar coaching tadi? Ya, saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah pada coaching, Bu. Oh begitu ya. Kemudian begini ya Bu ya. Pada observasinya kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya pada coaching. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Hengki. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, maaf kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak, kebetulan saya tidak lagi ada kegiatan, jadi kita bisa ngobrol santai. Maaf ya Pak ya, apakah ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa ya Pak ya, coba ceritakan saja. Apakah ada hal penting yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah? Iya Bu, saya hanya ingin mengutarakan aktivitas dan tanggung jawab saya sebagai guru yang sampai saat ini belum bisa maksimal Bu. Oh iya Pak Hengki, lalu bagaimana ya Pak? Saya kan mempunyai banyak aktivitas Bu, ya di sekolah sesuai dengan pimpinan kelas sekolah yang menugaskan saya sebagai seorang guru yang profesional. Terus lagi tugas-tugas saya sebagai kombel dan tugas sebagai kepala di kelompok kerja guru. Nah, dengan banyaknya aktivitas itu, kegiatan dan tanggung jawab saya harus saya kerjakan, maka kerja saya dalam setiap kegiatan tidak maksimal Bu. Oh, itu hal yang sedang Bapak hadapi ya Pak ya. Jadi intinya Bapak itu ada masalah dengan pembagian waktu atau manajemen waktu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Itu yang menjadi permasalahan saya. Sehingga terkadang dalam satu hari di waktu yang bersamaan, saya harus melaksanakan dua kegiatan yang berbeda. Oke Pak, dengan kondisi saat ini yang sedang Bapak hadapi, kalau dinilai dengan rentang 1 sampai dengan 10, hasil kinerja yang Bapak lakukan selama ini sudah di angka berapa ya Pak ya? Mungkin nilai kinerja saya ada di angka 7. Oh ya Pak, jadi nilai berapa yang ingin Bapak capai? Saya berharap kinerja saya bisa mencapai angka 10 Bu. Iya Pak, bagus sekali Pak. Memang itulah yang diharapkan dari seorang guru yang profesional. Nah, tadi kan permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu tentang mengatur waktu ya dalam melaksanakan pekerjaan Bapak ya, mengerjakan tugas Bapak. Yang menjadi tanggung jawab Bapak seperti itu ya Pak ya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, coba Bapak pikirkan potensi apa saja yang sudah ada pada diri Bapak. Potensi diri saya Bu, Iya Pak, coba bisa diceritakan. saya sudah merasa profesional Bu, dalam melaksanakan tugas, disiplin dalam waktu dan bisa berkolaborasi dengan orang berkepentingan. Dan saya bisa bekerjasama dengan berbagai macam kalangan.
Betul sekali Pak ya, saya kira potensi tersebut sudah ada pada diri Bapak. Dan untuk masalah mengatur waktu dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil pekerjaan Bapak, maka dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan rekan Bapak di sekolah. Iya, saya paham Bu kalau itu. Kalau Bapak sudah merasa paham dan mengerti, jadi apa yang akan Bapak lakukan dan siapa saja yang akan Bapak libatkan? Mungkin saya akan melakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Tepat sekali Pak, hal itulah yang harus Bapak tempuh. Tindakan selanjutnya, nah ini kan tindakan selanjutnya Pak ya, setelah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait, apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan tugas Bapak sebagai seorang pendidik dan aktivis di organisasi? Di sekolah saya akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dan meningkatkan nilai kolaborasi dengan sesama rekan kerja, tenaga pendidikan, bahkan dengan murid demi tercapainya tujuan pendidikan agar murid bisa selamat dan bahagia. Seterusnya di organisasi mungkin saya akan mencoba meningkatkan nilai kolaborasi dan membuat tim kerja khusus sesuai dengan bidangnya agar semua program yang ada pada bidang tersebut bisa berjalan dan sukses. Sangat tepat sekali Pak, memang itulah yang harus Bapak lakukan agar semuanya berjalan sesuai harapan Bapak. Nah, semoga kedepannya Bapak semakin sukses ya Pak ya. Terima kasih Bu atas pencerahannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Egi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hesti, tadi sudah melakukan coaching ya? Ya Bu, betul. Dengan Pak Hengki ya? Betul Bu, dengan Pak Hengki. Ya, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan soal investasi. Apa saja yang telah Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator kepercayaan yang diinginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, sehingga rencana tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Baiklah, tadi Bu Hesti dan Pak Hengki ya Bu ya, sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menggali dan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hengki sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Baiklah Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang akan dilaksanakan? Ya Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan dari diri saya yaitu saya ingin lebih memahami coaching dengan alur Tirta ya Bu ya, sehingga saya mampu melakukan coaching, mampu melakukan alur percakapan coaching yang lebih baik lagi dari sekarang Bu. Baik Bu ya, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, amin. Dan demikian observasi yang hari ini, semoga bermanfaat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Dini, sebelum coaching kita awali dengan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Selanjutnya, bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira tujuan apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi?
bagaimana mencari solusi dan permasalahannya dan mengembangkan potensi Poci. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu atas coaching kali ini? Sepertinya saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik, demikian dulu Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Diana, apa kabar? Kelihatan lesu nih. Ya Bu, justru saya sedang tidak baik saja. Saya baru memarahi murid di kelas 7 barusan. Kenapa Bu? Apa masalahnya? Boleh saya bercerita ya? Dipanggil pada Ibu ya. Oh, tentu saja. Kalau begitu, kita coba lakukan coaching aja ya Bu ya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan ini? Saya ingin dapat mengendalikan emosi saya ketika menghadapi murid yang nakal saat pembelajaran. Baik. Apa tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin mengendalikan emosi saya, jangan sampai marah-marah pada murid tersebut, apalagi di depan teman-temannya ya. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari percakapan kita sekarang? Saya ingin bisa mengendalikan diri saya saat menghadapi murid yang nakal, jangan sampai marah-marah, sehingga saya pada pembelajaran itu akan menjelaskan pada anak tersebut sikap yang seharusnya, kemudian tanpa marah-marah. Oke, sekarang saya tanya ya Bu ya, apa yang membuat Ibu tidak bisa mengendalikan emosi saat menghadapi murid yang nakal? Saya merasa lelah akhir-akhir ini, banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan baik di sekolah maupun di rumah. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana emosi itu muncul. Saya rasa emosi itu muncul karena situasi kondisi saya yang sedang lelah. Saya melihat murid dalam pembelajaran mengganggu temannya, setelah berulang-ulang diperingatkan tidak menurut gitu Bu ya. Kemudian hal itu memicu emosi saya yang menyebabkan saya berkata dengan nada tinggi. Oke, saya paham kondisi Ibu ya, bagaimana Ibu menghadapi situasi itu. Makasih ya Bu ya telah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman tentang masalah yang saya hadapi. Kita akan bersama-sama mencari solusinya ya Bu ya untuk mengatasi masalah ini. Apa ada hal lain yang lain yang ingin Ibu sampaikan permasalahan ini? Tidak ada Bu, itu saja. Baik. Sekarang mari kita lihat rencana Ibu ke depannya ya dalam mencapai tujuan mengendalikan emosi yang Ibu inginkan. Apa itu? Saya akan mempersiapkan diri saya dengan baik berlatih mengendalikan emosi. Bagus, adalah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu. Prioritas saya adalah mempersiapkan mental saya untuk melupakan sejenak masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas. Saya rasa dengan fokus dan untuk menuntun murid dalam proses pembelajaran, saya akan bisa mengatasi masalah tersebut. Apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu? Saya akan mencari referensi tentang cara pengendalian emosi yang baik, mempersiapkan diri dan berlatih mengendalikan emosi. Saya juga berencana meminta umpan balik dari rekan sejawat untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang baik ya Bu ya. Rencana aksi yang terstruktur akan membantu Ibu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Baik, sekarang mari Ibu buat komitmen terhadap rencana aksi yang telah Ibu tadi sampaikan. Ya, saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan mental sebelum masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Saya akan meminta bantuan rekan-rekan untuk memberi umpan balik dan kemudian membantu saya dalam berlatih mengendalikan emosi. Berapa lama Ibu akan mencapai tujuan rencana aksi itu? Mungkin sekitar 1 minggu saya sudah bisa memperbaiki diri. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita itu? Saya akan terus berlatih mengendalikan emosi. Kegiatan ini tentu tidak hanya menjadi fokus sementara ya Bu ya, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam diri saya yang efektif buat saya sendiri. Bagus sekali.
komitmen dan tindak lanjut yang Ibu sampaikan semoga dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Saya merasa lega dan lebih optimis mengendalikan emosi saya ke depannya menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu, semoga kita berkah ya Bu ya dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu. Bu Dini tadi sedang melakukan coaching ya dengan Bu Tri ya? Betul sekali. Baik Bu Dini, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saat observasi. Kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya ingin melakukan coaching dengan alur kita ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga rencana tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusinya bagaimana. Baik, tadi Bu Dini dan Bu Tri sudah melaksanakan coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tri ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Oke Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilaksanakan? Sepertinya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih banyak lagi. Baik Bu, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can tell you want me. Turn it up, I can show you how. Assalamualaikum Bu Triana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah baik. Ya Bu Tri, sebelum coaching kita awali dulu dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Nah, terus yang kedua, bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bu Triana sebagai coach ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan itu dengan prinsip coaching ya Bu Triana ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Bu Triana ya. Tujuan apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu Tri? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Triana? Pertama, bagaimana mencari solusi dalam permasalahan. Yang kedua, ingin mengembangkan potensi positif. Oke. Sekarang indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Triana atas coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Nah, sekarang berarti demikian dulu ya Bu Tri ya. Pertanyaan praobservasi kali ini. Silahkan Ibu Tri melakukan coaching pada coaching ya, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Triana. Malam, Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, coaching kenapa berbeda hari ini terlihatnya? Ada sedikit permasalahan Bu. Oh, kenapa? Ada masalah apa? Begini, saya sebagai wali kelas, anak saya
itu mengalami satu permasalahan di mana sudah 2 minggu ini dari permulaan masuk sekolah anak tidak masuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian saya sudah menghubungi kedua orang tuanya, bahkan saya melaksanakan kunjungan ke rumah dan saya melihat kondisi anak ini begitu mengkhawatirkan. Dan saya lihat anak sepertinya mengalami ketakutan ya Bu ya, tidak mau menghadapi saya, kemudian dia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dengan keadaan yang bergetar. Jadi saya simpulkan bahwa anak ini mengalami permasalahan secara psikologis. Kemudian saya berkonsultasi juga dengan kedua orang tuanya, latar belakang apa yang menyebabkan anak ini seperti itu. Dan kedua orang tuanya menjelaskan bahwa anak ini mengalami bullying ketika waktu SMP. Ya. Namun pada waktu itu tidak terlihat dampaknya. Anak sempat dipindahkan ke SMP yang lain dan bersekolah seperti biasa, walaupun kadang anak juga mogok gitu ya bersekolah. Nah untuk selanjutnya ketika anak tersebut ke SMA, anak tersebut mengalami permasalahan sepertinya takut dengan teman baru, beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru, sehingga anak ini hanya bisa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Iya. Kalau begitu sekalian aja kita ke coaching ya Bu ya. Baik, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Saya menginginkan anak tersebut akhirnya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah seperti anak-anak yang lain ya. Baik. Kemudian tujuan akhirnya yang Ibu inginkan apa? Tujuan akhirnya anak bisa belajar layaknya teman-teman yang lain, bisa belajar bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan, dan kemudian ya lulus menyelesaikan masa SMA-nya di sekolah. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilan tentunya yaitu pertama anak mau ya berangkat dan belajar ke sekolah, kemudian beradaptasi dengan teman-teman yang lain, kemudian juga anak bisa berprestasi dan akhirnya mendapatkan komunitas kelulusan yang lebih Saya paham ya Bu ya. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? ada beberapa langkah yang saya hadapi, yaitu saat saya konsultasi dengan orang tuanya, saya juga meminta bantuan kepada guru BP untuk menangani permasalahan ini. Dan kami sepakat dengan guru BP bahwa anak ini harus ditangani dengan ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Kemudian saya menyarankan hal itu kepada kedua orang tuanya. Tapi di sini muncul masalah baru Bu, ketika kami menyampaikan ide kami dan saran kami, nah sepertinya kedua orang tuanya itu seperti keberatan untuk membawa anaknya ke sekolah. Ya, tadi merupakan rencana aksi ya yang akan Ibu lakukan berarti ya. Kemudian prioritas apa yang dimiliki Ibu untuk dilaksanakan pada rencana aksi tersebut? Prioritas utama saya yaitu meyakinkan kedua orang tuanya agar mereka mau membawa anak tersebut sekolah, karena ini adalah langkah terakhir dan langkah yang penting agar anak tersebut dapat pulih ya Bu dari fobia sosialnya, dari traumanya, dari bullying ya, trauma bullying ketika SMP. Itu adalah langkah-langkah yang baik ya Bu ya. Rencana aksi yang terstruktur akan membantu mengatasi masalah yang tidak baik. Baik, sekarang mari kita buat komitmen ya Bu ya terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut. Kira-kira komitmen Ibu apa? Komitmen saya tentunya saya akan menanyakan kembali perkembangan anak tersebut, terutama kepada orang tuanya, apakah anak tersebut sudah dibawa ke psikolog, dan kemudian kalaupun misalnya sudah dilaksanakan treatment, apakah ada perkembangan dari anak tersebut. Oh begitu.
Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya adalah guru-guru yang mengajar kelas, karena di sini juga diperlukan pengertian ya, di antara kami bahwa anak ini memiliki masalah. Jadi mungkin guru-guru di sini harus paham ya latar belakang dari anak ini sehingga mereka berkenan untuk memberikan tugas dan pembelajaran secara jarak jauh dan mungkin agak bersabar untuk menunggu anak tersebut pulih dari fobia sosial. Terus Bu, kemudian perlu berapa lama Ibu untuk menciptakan atau mewujudkan rencana Ibu? Saya pikir perkembangan psikologis ini juga bisa cepat gitu ya, mungkin harus bersabar antara 2 sampai 3 bulan ke depan, karena mungkin di sini anak harus treatment dulu ya Bu ya, tapi saya yakin bahwa apabila ditangani dengan ahlinya, anak ini pasti akan ada perubahan. Bagus sekali komitmen yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Semoga cepat terrealisasi. Mungkin kita akhiri saja ya podcast kali ini. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktunya sehingga saya memiliki langkah-langkah ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, kita dapat kita cari solusi bersama. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu. Tadi sudah ya melakukan coaching ya dengan Bu Dini ya. Putri, baiklah kalau begitu sebelum penutupan ya Putri ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saat observasi. Apa saja yang telah Ibu Tri lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga rencana tersebut bisa menggali coach untuk menentukan permasalahan dan solusi. Baiklah Putri, tadi Putri dan Bu Dini sudah melaksanakan coaching, sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu Tri juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dini sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan ya. Dan juga Bu Tri sebagai coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan Bu Tri tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih banyak lagi. Baik Putri, semoga kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dengan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Putri ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri. Waalaikumsalam.